sore sahabat tani porang, jumpa lagi dengan saya tetap di channel sahabat tani porang. Di kesempatan sore hari ini sahabat tani memulai penaburan dolomit di pengolahan lahan untuk porang. Ini setelah dibajak atau dicangkul, ini saya lakukan penaburan dolomit dan pengecekan pH tanah, dan alhamdulillah sekitar 5 menit pH meter saya tancapkan di tanah yang lebih dulu saya basahi karena kondisi masih kemarau dan tanah kering. Ini saya basahi dulu dengan air dan mencoba saya lihat sekitar 5 menit saya cek dengan pH meter masih menunjukkan angka 7, berarti masih di angka netral. Tapi angka 7 di bulan 8 karena cuaca masih panas kering, ini belum menunjukkan angka yang positif atau angka pasti nanti di saat musim penghujan, karena biasa di waktu intensitas hujan tinggi di bulan Februari atau Januari biasanya pH tanah akan mengalami penurunan yang sangat signifikan. Jadi seandainya nanti angka 7 ini sampai bertahan atau memang kondisi lahan saya ini memiliki pH tanah yang netral, dan kemungkinan di musim hujan nanti bisa mengalami penurunan sekitar setengah atau sampai 1 di angka 6,5 atau 6. Jadi untuk kebutuhan dolomit kita hanya menambahkan setengah, paling tidak setengah dari dosis yang diperlukan untuk menaikkan satu level pH tanah. Dengan luas lahan yang ini sekitar 1000 meter, tapi lahan miring, ini membutuhkan hanya sekitar 3 kintal untuk menaikkan satu level pH. Ini sudah saya tabur dolomit sekitar 2 kintal, habis 4 karung tapi belum selesai. Ini sahabat tani masih menyisakan 2 jalur. Ini nanti bisa kita cek lagi setelah kita buat gulutan dan terkena siraman air hujan, berapa penurunan pH tanah di lahan saya ini. Ini rencana saya tanami kata, ini bekas lahan sawah, dan 3 tahun saya keringkan untuk saya tanami sengon, dan ini sengon saya tebang semua dan akan saya gantikan dengan porang khusus untuk pembibitan. Jadi ini khusus untuk lahan pembibitan karena tanpa naungan dan posisi miring ke sebelah selatan. Jadi untuk sinar matahari sampai sekitar jam 4, jam 4 lewat ini sudah tidak terkena sinar matahari karena terhalang oleh bukit, jadi tidak full terkena sinar matahari. Jadi sahabat tani, untuk persiapan lahan di porang memang sangat diperlukan, dikarenakan tanaman porang sangat rentan dengan
penyakit busuk batang dan karat daun atau hawar daun yang rata-rata disebabkan oleh penurunan pH tanah atau kadar asam di lahan kita tinggi. Jadi kita perlu menambahkan dolomit untuk mengatasi berbagai macam penyakit atau kendala-kendala dalam budidaya porang. Jadi setelah tanah dibalik, kita tabur dolomit seperti ini. Ini cara saya dalam pengolahan lahan. Untuk mendapatkan hasil yang kita inginkan. Jadi untuk luasan sekitar 1000 meter ini rencana saya tanam katak sekitar 40 kilo, isi 200. Saya tanam rapat dengan jarak 20 cm. Ini rencana satu gulut 4 titik tanam. Jadi untuk memaksimalkan luas lahan yang hanya 1000 meter persegi, atau di Jawa menyebutnya satu kotak kurang. Ini satu kotak itu 1400. Jadi ini hanya 1000 meter persegi. Ini hanya, kalau di jarak tanam 30 cm, ini hanya membutuhkan 30 kilo bibit katak isi 200. Tapi ini saya mau mencoba, saya tanam 40 kilo isi 200. Dan kembali ke pengolahan lahan, nanti setelah penaburan dolomit ini selesai dan saya buat gulutan, dan untuk penaburan arang sekam nanti di gulutan, bukan saya tebar seperti di lahan Pak Sukar, dikarenakan untuk mendapatkan arang sekam di bulan ini sangat sulit. Nah, kemungkinan semakin banyak sahabat tani yang memanfaatkan arang sekam sebagai media tanam dan menjaga porositas tanah untuk lahan porangnya. Jadi untuk mensiasati atau mengurangi kebutuhan dari arang sekam, nanti arang sekam saya tabur di setiap gulut setelah gulutan terbentuk. Tidak saya tabur merata di lahan. Nanti kalau kita tabur merata di lahan sebelum dibuat gulutan, itu membutuhkan arang sekam yang cukup banyak. Paling tidak untuk menekan biaya pengadaan arang sekam. Dan untuk dolomit ini sendiri, sahabat tani, dalam aplikasinya dolomit ini hanya memerlukan pengaplikasian 3 tahun sekali, karena sangat tahan ini dolomit ini untuk menjaga pH tanah di lahan kita. Dan berbicara tentang pentingnya menjaga pH tanah di lahan porang, itu dalam paling tidak evaluasi dalam musim kemarin, banyak umbi yang mengalami kerusakan, yang banyak terdapat cacar atau benjolan-benjolan yang disebabkan oleh penurunan pH tanah di lahan kita. Dan itu sangat merugikan apabila terjadi di lahan pembibitan. Untuk umbi yang akan kita tanam di musim depan, bila terkena cacar atau mengalami pembusukan, kerusakan, maka
bibit yang akan kita persiapkan untuk ditanam di musim depannya lagi akan mengalami banyak kerusakan. Akhirnya kita mengeluarkan biaya untuk kekurangan bibit atau mengganti bibit yang rusak yang kita tanam. Jadi untuk menghindari itu, alangkah baiknya kita cek dulu pH tanah di lahan kita. Jadi dengan kestabilan pH tanah di lahan kita itu nanti yang akan membuat pertumbuhan porang-porang kita tumbuh dengan normal, dengan baik, dan penyerapan dari pupuk lanjutan yang kita berikan akan terserap dengan maksimal dan mengurangi dari penggunaan pupuk-pupuk sintetis. Baik sahabat tani, demikian sedikit sharing di sore hari ini. Semoga ada guna dan manfaatnya dalam pembudidayaan porang yang lebih baik ke depannya. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.